Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah memasuki tema terakhir ya di tahun ajaran sekarang. Tidak terasa anak-anak ya, kita sudah belajar selama 1 tahun bersama-sama dengan Bu Muti. Nah, Bu Muti harapkan apa yang sudah kita pelajari selama ini dapat kalian ambil manfaatnya. Dapat bermanfaat khususnya bagi kalian pribadi umumnya, dapat bermanfaat juga untuk orang-orang yang ada di lingkungan kalian ya anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 9. Tapi sebenarnya tema 9 ini lebih ke pengulangan materi-materi di tema-tema sebelumnya anak-anak. Jadi review materi kalau di tema 9 atau tema 4 ini. Jadi nah anak-anak, hari ini kita akan mereview kembali ya materi tentang macam-macam sumber energi dan energi alternatif. Nah, materi ini sebenarnya sudah pernah kita bahas ketika semester 1, tapi tidak apa-apa, kita bahas kembali anak-anak ya, agar kita dapat dapat mengulang kembali pembelajaran yang telah kita pelajari, sehingga kita lebih memahami lagi ya, materi yang sudah kita pelajari, khususnya materi macam-macam sumber energi dan energi alternatif. Oke, oleh karena itu, sebelum memulai kegiatan pembelajarannya, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Anak-anak, tahukah kalian? Matahari, air mengalir, panas bumi, dan angin merupakan sumber energi yang melimpah di Indonesia. Manusia memerlukan energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, macam-macam energi itu ada banyak sebagaimana yang telah kita bahas waktu itu anak-anak ya. Pertama ada energi cahaya, kemudian ada energi panas, kemudian ada energi gerak, ada energi bunyi, energi kimia, dan energi listrik. Nah, yang dimaksud dengan energi cahaya sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya adalah energi yang membuat kita dapat melihat. Tanpa ada cahaya, semua yang kita lihat adalah sebuah kegelapan, anak-anak ya. Jadi ingat, energi cahaya adalah energi yang membuat kita dapat melihat, ya. Sumber energi cahaya di bumi adalah matahari. Tanpa matahari, bumi ini akan gelap, ya. Misalkan Bu Muti kan ada lampu, Bu Muti kan ada bulan misalkan. Tapi anak-anak tetap tanpa ada matahari ya, pertama kita akan kekurangan oksigen karena tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis yang mana memberikan oksigen untuk kita anak-anak ya. Nah, jadi makanya matahari itu sangat penting ya, selain untuk menerangi bumi. Nah, bumi menjadi terang pada siang hari karena adanya cahaya matahari. Ketika malam hari, kita mendapatkan cahaya dari sinar lampu, lilin, dan lentera. Energi cahaya matahari bermanfaat bagi tumbuhan khususnya dalam proses fotosintesis ya, tadi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, anak-anak, kemudian selanjutnya ada energi panas. Nah, energi panas dan energi cahaya biasanya dihasilkan dari sumber yang sama ya. Sumber energi panas terbesar adalah matahari. Sama dengan tadi energi cahaya terbesar adalah matahari. Energi panas juga dapat diperoleh dari alat elektronik seperti oven, penanak nasi, dan solder. Tapi alat-alat elektronik seperti oven, penanak nasi, dan solder itu harus dibantu dengan energi lain agar bisa mengeluarkan energi panas anak-anak ya. Nah, manfaat energi panas dari matahari yaitu menghangatkan udara di bumi, mengeringkan pakaian basah, gabah, ikan asin, kopi, dan kerupuk. Nah, kita kembali lagi tadi ke alat elektronik yang bisa mengeluarkan energi panas. Nah, kalau di alat elektronik biasanya harus dibantu dengan energi yang lain anak-anak ya, seperti penanak nasi. Nah, penanak nasi bisa berubah menjadi energi panas apabila diberi energi listrik sebelumnya ya. Makanya keluar dengan adanya energi panas. Nah, kalau alat elektronik itu biasanya harus dibantu dengan media yang lain, dengan energi yang lain. Berbeda dengan matahari yang merupakan sumber energi sendiri, sumber energi terbesar. Kalau matahari itu sudah memiliki sumber energinya sendiri. Nah, kemudian anak-anak ada energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak, ya. Sumber energi gerak adalah angin,
air mengalir, dan berbagai peralatan elektronik seperti kipas angin. Manfaat energi gerak dari angin dan air berguna untuk menggerakkan perahu layar, menggerakkan kincir air, dan kincir angin untuk menggiling jagung atau memompa air serta dapat membangkitkan listrik. Jadi anak-anak ya, energi gerak juga sama, sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi yang perlu kita ingat anak-anak, ada beberapa energi yang harus dibantu dulu dengan media yang lain. Contohnya ya, seperti energi gerak dari benda kincir angin ya. Nah, kincir angin ini dapat bergerak apabila ada angin ya. Kincirnya baru bisa bergerak, kemudian dapat dimanfaatkan untuk membangkit listrik ya. Atau misalkan kincir air juga sama. Kincirnya dapat bergerak apabila ada air yang mengalir. Karena kan kalau air itu mengalir, bergerak anak-anak ya, dari atas ke bawah, dari hulu ke hilir anak-anak ya. Makanya dimanfaatkan untuk kincir air yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik atau pemompa air anak-anak ya. Jadi ada media yang lain yang dapat menggerakkan benda tersebut. Kemudian yang keempat ada energi bunyi. Nah, kalau energi bunyi anak-anak adalah energi yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Karena yang sudah kita pelajari sebelumnya, bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergetar, ya, anak-anak ya. Nah, getaran benda menyebabkan udara di sekitar benda ikut bergetar sehingga terciptalah bunyi. Berbagai alat musik merupakan sumber energi bunyi seperti gitar dan suling. Nah, manfaat energi bunyi yaitu dapat saling berkomunikasi dan menghasilkan musik yang menghibur. Contohnya jangan jauh-jauh anak-anak, kita aja. Kita dapat mengeluarkan suara itu karena ada getaran. Getarannya di mana? Di pita suara yang ada atau yang terletak di bagian tenggorokan kita. Di situ kan ada pita suara. Coba kita bicara kemudian tenggorokannya dipegang. Nah, di situ ada sesuatu yang seperti bergetar di dalam tenggorokan. Nah, itu pita suara anak-anak ya. Makanya kita dapat mengeluarkan suara karena ada pita suara kita yang bergetar. Kalau misalkan, naudzubillah ya, pita suara kita putus, tidak bisa bergetar lagi, otomatis kita tidak bisa mengeluarkan suara, tidak bisa berbicara. Jadi ingat, energi bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar, anak-anak ya. Kemudian ada energi kimia. Nah, kalau energi kimia anak-anak adalah energi yang tersimpan dalam bentuk bahan-bahan kimia seperti makanan. Bahan makanan menyediakan energi bagi tubuh kita. Bahan kimia dalam makanan akan dicerna dalam tubuh sehingga menghasilkan energi. Energi kimia terdapat juga dalam bentuk aki, baterai, dan minyak tanah. Bahan kimia dalam baterai dan aki dapat menghasilkan listrik sebagai sumber energi seperti pada jam, remote, dan kendaraan bermotor. Jadi kalau energi kimia itu adalah contohnya itu makanan anak-anak. Jadi kalau energi kimia itu biasanya harus diolah terlebih dahulu baru mengeluarkan energi yang dapat dimanfaatkan untuk benda atau tubuh kita ya. Seperti makanan. Makanan dapat menjadi sumber energi kimia. Kenapa? Karena diolah terlebih dahulu oleh tubuh kita, dicerna terlebih dahulu oleh tubuh kita sehingga menghasilkan energi ya. Kita dapat bergerak, dapat menari, berjalan, itu karena adanya energi, diantaranya karena ada makanan, karena ada energi kimia yang masuk dan diolah oleh tubuh kita. Begitupun dengan bahan kimia yang lain seperti baterai dan aki ya. Nah, itu dapat menghasilkan listrik sebagai sumber energi seperti pada jam, remote, dan kendaraan bermotor. Karena itu ada energi kimia yang diolah di dalam benda tersebut kemudian dapat menggerakkan jam, dapat menyalakan remote, dapat menggerakkan kendaraan bermotor ya. Kemudian anak-anak, yang terakhir itu ada energi listrik. Nah, kalau energi listrik adalah energi yang serbaguna karena dapat membuat berbagai peralatan elektronik bekerja. Melalui peralatan elektronik tersebut terjadi perubahan energi listrik menjadi energi lain. Misal, ketika menggunakan setrika, energi listrik akan diubah menjadi energi panas ya. Atau ketika menyalakan rice cooker seperti tadi, energi listrik berubah menjadi energi panas ya. Jadi begitu anak-anak ya. Jadi energi listrik itu bisa menghasilkan energi yang lain ya ketika digunakan gitu. Nah, sebagian besar energi yang dipakai berasal dari bahan bakar bumi dan batu bara anak-anak.
yang disebut dengan bahan bakar fosil. Ketersediaan bahan bakar fosil itu sangat terbatas. Jika suatu saat habis, maka akan terjadi kelangkaan energi yang dapat mengganggu kehidupan manusia. Mengapa? Karena minyak bumi dan bahan bakar yang lainnya itu merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Maka apabila sudah terbatas, sudah sering digunakan dan cepat dan sedikit lagi mau habis, itu akan mengganggu kehidupan manusia karena terjadinya kelangkaan energi. Nah, untuk itu, Ibu harapkan ya kalian dapat mengetahui cara mengatasi hal tersebut. Nah, anak-anak, untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dicari sumber-sumber energi alternatif yang dapat menggantikan bahan bakar fosil anak-anak ya. Karena tadi bahan bakar fosil seperti minyak, bumi dan batu bara merupakan bahan bakar yang memang tidak dapat diperbaharui, merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Makanya harus kita cari energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif di Indonesia, anak-anak, pertama, ada yang harus kita ketahui adalah sifat-sifatnya ya. Kalau sifat-sifat sumber energi alternatif itu, satu, tidak dapat diperbaharui. Oke, maaf ya, salah. Nomor satu itu bukan tidak dapat diperbaharui, tetapi dapat diperbaharui ya kalau energi alternatif. Tapi kalau misalkan energi bumi yang dihasilkan dari minyak bumi itu tidak dapat diperbaharui. Kalau energi alternatif biasanya dapat diperbaharui. Kemudian tidak cepat habis, kemudian tidak mencemari lingkungan. Nah, anak-anak, sumber energi alternatif itu diantaranya pertama ada matahari, kedua air, ketiga angin, keempat panas bumi, kelima biofuel, keenam biomasa, dan yang ketujuh adalah gelombang laut. Nah, matahari. Matahari merupakan energi surya atau energi yang termasuk ke dalam energi alternatif yang bersumber dari cahaya dan panas yang dipancarkan matahari. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan alat panel surya. Bu Muti, kalau matahari memangnya nggak pernah habis ya? Nggak akan pernah habis anak-anak ya. Cahaya matahari dan panas matahari itu sebenarnya tidak akan pernah habis. Tetap ada anak-anak. Yang membedakan kenapa kita itu bisa teduh, kemudian cahayanya itu tidak setiap hari ada malam, ada pagi itu karena buminya itu bergerak ya, mengelilingi matahari. Makanya suka ada perubahan siang dan malam. Kemudian karena adanya pergerakan tersebut, maka cahaya matahari yang kita rasakan itu biasanya hanya bisa dirasakan sampai sore hari ya anak-anak. Tapi tidak akan pernah habis anak-anak ya kalau sinar matahari. Kenapa? Karena Allah menciptakan matahari itu memang untuk kebutuhan manusia. Subhanallah ya anak-anak, makanya harus kita syukuri atas karunia Allah yang sangat luar biasa ya. Di antaranya adalah rezeki manusia dapat merasakan sinar matahari karena banyak sekali manfaatnya ya. Tadi nih di sini dapat dimanfaatkan untuk energi listrik dengan bantuan menggunakan alat panel surya seperti ini anak-anak ya. Kemudian yang kedua ada energi air. Nah, energi air adalah salah satu energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil yang paling umum. Sumber energi ini didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik atau gerak ya, yang dimiliki air mengalir. Saat ini sekitar 20% konsumsi listrik dunia dipenuhi dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Biasanya dibantu dengan dibuatkannya adanya bendungan anak-anak ya. Bendungan. Nah, jadi seperti ini. Nah, anak-anak air juga sama, sebenarnya tidak pernah habis ataupun lebih. Bu Muti, kenapa banjir? Kalau banjir kan berarti airnya itu datang ke bumi itu lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Tidak anak-anak ya. Air itu di bumi itu dari awal sampai sekarang itu sama. Karena air itu mengalami siklus ya. Mengalami siklus air namanya. Nah, itu jumlahnya itu tetap anak-anak tidak berubah, tapi yang menyebabkan kadang terjadi banjir, kadang terjadi kekeringan adalah kondisi alam di bumi ini. Pertama, ketika terjadi banjir, itu diantaranya adalah karena sudah terlalu banyak sampah di sungai,